Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paksi Andriansyah dari program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan hasil kerja saya dari job pertama untuk Arduino EAD ini, untuk mata kuliah praktik EAD ini. Dan juga sebagai pemenuhan tugas, yaitu membuat video simulasi tentang hasil kerja saya, yaitu tentang membuat dua program atau membuat dua coding untuk variasi 8 LED. Baik, yang pertama-tama untuk codingan pertama saya menggunakan ini. Untuk rangkaiannya saya menggunakan seperti ini, yaitu 8 LED dan 4 buah push button. Baik, saya akan menjelaskan codingan yang saya gunakan. Baik, pertama-tama saya menggunakan deklarasi setiap pin ini ya, yaitu untuk pin 1 yang tersambung dengan A0 ini, kemudian pin 2 yang tersambung dengan A1, untuk pin 3 yang dihubungkan dengan pin A2, dan pin terakhir yaitu pin 4 yang disambungkan ke pin A3 ini. Untuk LED-nya saya sambungkan ke pin-pin berikut ini, yaitu untuk pin pin kuning atau LED kuning ini saya sambungkan ke pin nomor 5, kemudian LED putih LC hijau saya sambungkan ke 6, putih ke 7, kemudian biru ini ke atau LED 4 ini ke 8, yang merah ke 9 ini, kemudian yang ke 6 atau ungu itu disambungkan ke 10. Kemudian untuk pin merah muda atau pink itu di pin 11, dan yang terakhir pin orange di 12. Untuk data 1 ini data 1 sampai data 4 ini saya kondisikan atau mulakan di 0 atau low. Untuk setupnya, untuk pin 1 atau pin sampai pin 4 ini saya gunakan sebagai input ya, ini saya sebagai input untuk kemudian diproses oleh Arduino ini, dan akan diproses oleh Arduino dan dikeluarkan melalui LED ini, diaplikasikan ke LED ini, dan atau bisa disebut dengan output ya, seperti yang saya setup di sini. Yellow pin output sampai orange ini output semua. Untuk loopnya, file loopnya saya menggunakan data 1 digunakan untuk pembacaan pin 1. Berarti bisa dikatakan ini data 1 ini bisa digunakan dan bisa sebagai pembacaan pin 1. Artinya ini data 1 itu push button 1 ya, ini push button 1. Untuk data 2 pembacaan di pin 2, artinya ini push button 2. Untuk data 3 ini pembacaan pin 3. Ya, ini artinya pin 3 ini data 3 ini push button ketiga. Untuk data keempat yaitu pin 4, artinya data keempat itu push button yang keempat. Untuk sebelum itu adalah setup saya atau deklarasi sebelum saya mulai penjalanan operasi ini, operasi ke Arduino Proteus ini, diaplikasikan kayak ini. Kemudian sebelum saya aplikasikan ke Arduino Proteus ini, saya akan memverify terlebih dahulu program coding saya apakah ada yang salah atau tidak. Kita tunggu. Compiling sketch sedang berlangsung, yang hitam-hitam ini sedang diproses. Kita tunggu agak lama. Nah, dan jika terdapat
tulisan dan compiling ini artinya codingnya berhasil atau tidak ada yang salah. Jika ada yang salah itu nanti ada warna merahnya. Baik, setelah ini saya akan mencoba untuk menjadikannya file hex agar bisa dimasukkan ke Arduino Proteus ini dengan cara sketch kemudian export compile binary ini. Tapi kebetulan saya sudah mengekspornya terlebih dahulu sebelumnya, maka tinggal saya masukkan saja, yaitu kita klik kanan pada Arduino Proteus, kita edit properties, kemudian kita masukkan di program file ini, kita cari. Dan kebetulan ini sudah saya telah terpasang, kita open saja, kemudian kita oke. Nah, ini sudah siap dioperasikan ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan skenario yang saya gunakan. Saya menggunakan 8 skenario 1 sampai 8 ini. Untuk skenario 1 yaitu jika data 1 atau pembacaan pin 1 atau bus button 1 ini dipencet atau ditekan lah. Dan data 2 sampai 4 ini tidak diapa-apakan. Dan yang akan terjadi adalah yellow pin dan maksudnya yellow pin dan red pin atau LED biru dan LED merah nomor 1 dan 5 ini akan menyala sendiri dan yang lainnya low. Dan ketika yellow pin dan red pin ini low, yang lain malah high. Akan saya simulasikan. Kita running terlebih dahulu, kemudian kita pencet yang push button 1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang kuning sama merah ini menyala sendiri dan yang lainnya low, yang lainnya high atau menyala, yang biru sama yang kuning sama merah ini low atau mati. Ini dengan saya menggunakan delay atau durasi masing-masing 500 mili detik antara high sama low-nya. 500 mili detik itu sama dengan setengah detik. Ya, walaupun di simulasi ini agak lama ya karena tergantung spesifikasi device masing-masing. Baik, untuk skenario pertama itu. Untuk skenario kedua saya menggunakan ini, data 1 tidak ditekan, data 2 ditekan, dan data 3 sampai 4 tidak ditekan. Oke, saya akan tekan data atau push button 2 ditekan ini. Maka yang terjadi adalah ini, green pin sama purple pin atau hijau sama ungu itu menyala sendiri gitu loh. Jadi yang green, yang lain itu low, yang hijau sama ungu ini menyala sendiri, yang hijau sama ungu ini mati, yang lain high atau hidup gitu. Dengan masing-masing delay saya menggunakan atau delay itu atau durasi ya, dengan kata lain menggunakan waktu 500 mili detik atau setengah detik antara high sama low-nya. Jadi high setengah detik, low setengah detik masing-masing itu. Baik, ini adalah skenario kedua saya. Untuk skenario ketiga saya menggunakan ini data pertama ini tidak ditekan, data 2 tidak ditekan, dan data 3 yang ditekan, kemudian data keempat tidak ditekan. Oke, saya akan coba menekan data yang ke-3 atau push button 3. Yang terjadi adalah ini, white pin atau pin putih atau LED putih sama ini pink atau merah muda, LED merah muda ini menyala sendiri ya. Putih sama pink ini menyala sendiri. Jadi yang lain menyala, yang putih sama pink ini mati. Yang pink sama putih menyala, yang lain mati gitu loh. Jadi bergantian seperti ini ya. Dengan masing-masing waktu saya gunakan 500 menit detik lah, seperti yang skenario 1 sama 2 tadi. Jadi antara low itu 500 menit detik atau setengah detik, dan high selama 500 mili detik atau setengah detik. Baik, ini untuk skenario ketiga saya. Untuk
variasi 8 LED codingan pertama saya. Akan saya kembalikan lagi. Berikutnya untuk skenario keempat, saya menggunakan skenario keempat saya akan bekerja jika data 1 sampai data 3 tidak ditekan dan yang ditekan hanya data keempat atau kesempatan keempat ini. Maka saya akan tekan, maka yang terjadi adalah seperti ini, data skenario keempat. Nah, yang menyala sendiri itu biru sama orange ini ya, menyala tersendiri. Yang biru sama orange menyala, yang lainnya mati. Yang lainnya hidup, biru sama orange mati, seperti itu. Dengan masing-masing durasi antara low dan high itu selama 500 menit detik. Saya gunakan selama 500 menit detik atau setengah detik. Baik, itu untuk simulasi skenario keempat saya. Untuk skenario kelima saya menggunakan seperti ini. Akan bekerja jika data 1 ditekan, data 2 tidak, data 3 ditekan, data keempat tidak. Berarti yang ditekan hanya push button kedua dan yang ketiga. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Menyala setengah-setengah ya ini. Data LED 1, 2, 5, 6 ini menyala, 3, 4, 7, 8 mati. 1, 2, 5, 6 mati, 3, 4, 7, 8 menyala. Seperti itu, bergantian ini. Baik, itu untuk skenario kelima saya. Dengan masing-masing waktu antara low sama high itu 500 menit detik. Tetap saya gunakan 500 menit detik atau setengah detik. Jadi high setengah detik, low setengah detik, maaf. Itu untuk skenario kelima saya. Untuk skenario ke-6, saya matikan terlebih dahulu. Untuk skenario ke-6 saya menggunakan akan bekerja jika data 1 tidak ditekan, data 2 ditekan, data 3 tidak ditekan, dan data keempat ditekan. Maka yang ditekan hanya push button kedua dan keempat. Maka yang terjadi adalah skenario 6. Nah, seperti ini. Jadi yang nyala bersamaan itu 2, 3, 6, 7. Jadi 2, 3, 6, 7 ini menyala, yang 1, 4, 5, 8 mati. Yang 2, 3, 6, 7 mati, 1, 4, 5, 8 menyala. Seperti itu, bergantian. Sama seperti skenario 5 tadi yang hanya membedakan tuh posisi LED-nya saja. Saya menggunakan variasi tersebut. Dengan alokasi waktu masing-masing high antara high dan low itu sama 500 menit detik atau setengah detik. Untuk skenario ke-7 saya akan matikan terlebih dahulu. Untuk skenario 6, untuk skenario 7 saya menggunakan seperti ini. Skenario 7 akan bekerja jika data 1 tidak ditekan, data 2 tidak ditekan, data 3 ditekan, dan data keempat ditekan. Jadi yang ditekan hanya ini, 3 sama 4 saja. Maka yang terjadi itu adalah akan menyala secara bergantian antara kanan dan kiri. 1 sampai 4 menyala, 5 sampai 6 mati, LED 1 sampai 4 mati, LED 5 sampai 6 menyala, seperti itu. Dengan alokasi waktu atau durasi masing-masing antara high dan low itu selama 500 mili detik atau setengah detik di real life. Kemudian ini untuk skenario ke-7 saya seperti ini. Baik, saya akan matikan terlebih dahulu untuk skenario ke-7. Untuk skenario ke-8 atau skenario terakhir akan bekerja jika seperti ini. Saya menggunakan variasi seperti ini. Bekerja jika ini data 1 ditekan, data 2 ditekan, dan data 3 dan keempat tidak ditekan. Berarti push button 1 ditekan, push button kedua tidak ditekan, dan 3 sama 4 tidak.
maka yang akan tersimulasikan atau yang akan terjadi adalah ini, antara nyalanya itu selang-seling lah, atau bergantian. Jika atau seperti ini, jika LED ganjil atau 1357 ini menyala, LED genap atau 2468 ini mati. Jika LED ganjil mati, LED genap menyala, seperti itu. Dengan alokasi atau durasi masing-masing antara high dan low itu selama 500 detik atau setengah detik lah. Baik, rata-rata variasi yang saya gunakan untuk skenario codingan pertama ini untuk 8 LED ini, saya menggunakan kayak konsep flip-flop lah, jadi malah menyala bergantian seperti itu. Baik, itulah untuk simulasi simulasi Arduino variasi 8 LED codingan pertama dari saya. Sekian untuk codingan satu, dan untuk codingan kedua akan saya sampaikan berikut ini. Baiklah, ini untuk codingan apa itu program kedua dari saya untuk jawab pertama dari matkul praktik EAD ini, yaitu Arduino variasi 8 LED yang codingan kedua. Baik, di sisi kanan layar saya ini adalah codingan saya, dan untuk sebelah kiri ini adalah rangkaian untuk running LED-nya ini. Baik, pertama-tama untuk agar bisa menjalankan di Arduino Proteus ini, saya mendeklarasikan atau mengintegerkan pin 2 ini, pin 2 yang tersambung dengan A1 sebagai push button pertama, dan yang ke pin 3 ini saya sambungkan ke A2 sebagai push button kedua. Dengan integer data 1 ini saya kondisikan 0, dan ini untuk integer waktu atau durasi saya menggunakan 200 mili detik. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan codingan yang saya gunakan ini. Kan sebelumnya pada codingan pertama saya menggunakan yang seperti ini, jadi harus mengintegerkan satu persatu seperti ini, dan jika harus membuat variasi yang berjalan itu, maka harus satu persatu ini, yellow pin high, yellow green pin low, seperti ini. Jadi agak lama ya ini, dan agak lama dan agak ruwet lah, dengan kata lain, ribet gitu. Maka saya menggunakan ini, kan menggunakan tipe data integer ya, dan untuk codingan kedua ini saya dengan kata lain menyederhanakan, yaitu menggunakan tipe data bool, yang dimana tipe data bool itu hanya mengkondisikan dua kondisi saja, yaitu antara high dan low. Kalau enggak satu ya nol, seperti itu. Karena apa itu? Karena ada 8 LED yang saya kondisikan, maka saya menggunakan 8 tipe data, yaitu bool A, bool B, bool C, bool D, bool E, bool F, bool G, dan bool H. Yang dimana A sampai H ini mempresentasikan masing-masing LED ini ya, atau pin. Dan saya menggunakan program logika if atau jika, dan jika A sama dengan 0, maka jika LED apa itu LED sama dengan 0, maka digital pembacanya nanti di pin 2 ini akan low, dan LC ini apa ya, kata lainnya lah atau lawan katanya. Maka jika A0, digital write-nya pada pin 2 akan low. Maka selain 0 kan di LC kan hanya satu ya, atau high, kondisi high. Maka
Jika 1, maka jika A sama dengan 1, maka digital write-nya pada pin 2 akan high. Dan pada digital apa itu LED B ini atau LED kedua ini sama ya. Jika B sama dengan 0, maka pembacaan pada pin 3 akan low. Jika tidak 0, maka 1, maka pembacaannya pada pin 3 akan high. Dan seterusnya ini, saya menggunakan programnya hampir sama. Yang berbeda hanya pada pinnya saja. Baik, setelah itu, untuk integer waktu ini untuk mendeklarasikan waktu ya. Jadi, kan sebelumnya untuk mendurasi atau membatasi waktu antara menyala dan mati itu kan harus diisi satu persatu ini 500 mili-detik 500 mili-detik. Dan jika ingin menggantinya pun akan sangat lama ya, nanti menggantinya satu persatu. Misal saya ingin merubah durasi waktu penyalaan skenario 1 ini 2 detik lah katakanlah, berarti saya harus menggantinya selama 2000 mili detik. Maka ini saya harus menggantinya satu persatu, ini diisi 2000, 2000, 2000, maka itu akan sangat memakan waktu sekali. Maka saya menggunakan program ini, delay integer waktu, yang saya isikan selama 200 mili detik atau 0,2 detik. Kemudian untuk agar bisa dijalankan, maka saya menggunakan delay, kemudian kurung tutup waktu seperti ini. Baik, setelah itu, untuk void loop-nya, data 1 ini sebagai pembacaan pin 2 atau push button pertama ya. Ini, sebagai push button pertama ini. Dan data 2 digital pembacaannya untuk pin 3 atau push button 3. Dan untuk setup-nya pin 2 atau push button 1 dan push button 3 ini sebagai inputan. Dan pin 2 sampai pin 2 sampai 5 dan pin 8 sampai 13 10 dan 13 ini sebagai output. Jadi ada sinyal dari ini, memberi sinyal ke Arduino untuk proses dan akan dikirimkan ke LED ini sebagai pembacaannya. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang ini skenario yang saya gunakan. Maka jika untuk skenario pertama, jika data 1 atau push button 1 saya tekan dan data 2 dan data 1 ini tidak saya tekan. Dan untuk skenario 2 ini 1 ditekan dan 1 tidak ditekan dan 2 tidak ditekan gitu. Yang kedua ditekan. Baik, untuk agar bisa menjalankan skenario ini saya menggunakan void runlet ini. Kan yang tadi kan harus satu persatu kan digital write ini. Jadi ini satu baris ini tuh telah mendeklarasikan satu baris ini yang 5 ini yang satu baris skenario ini. Jadi itu kayak hemat waktu lah. Jadi jika runlet ini satu itu yang A ini, yang 0 sampai 8, yang 08 ini B sampai H gitu loh. Jadi kayak hemat waktu lah seperti itu. Yang dibatasi dengan koma itu. Baik, tanpa berlama-lama, untuk simulasinya saya akan mencoba merunningnya. Baik, sebelum running alangkah lebih baiknya di verify terlebih dahulu, tapi kebetulan saya sudah memverify-nya dan telah telah muncul tulisan dan compiling, artinya program saya itu telah benar gitu loh. Dan untuk agar dapat disimulasikan ke Proteus ini, maka harus harus diubah ke file hex dengan cara sketch, kemudian export compile binary, dan kemudian akan muncul di penyimpanan yang telah tertuju gitu. Kemudian saya akan memasukkan codingan ini ke Arduino Proteus saya dengan cara klik kiri pada Arduino, kemudian pada program file,
Kita pilih yang file hex ini, kemudian open dan kita OK, dan kita akan merunningnya. Baik, untuk skenario pertama yaitu jika data 1 ditekan dan 2 tidak, maka ini push button 1 saya tekan, maka yang terjadi itu, nah, menyalanya itu akan bergantian dulu. Jadi running LED-nya akan menyala secara bergantian, dan menyalanya itu kayak kepantul dulu, mantul dari belakang ke depan, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, belakang ke depan gitu. Seterusnya dengan durasi waktu antara low low sama high-nya itu, ya ini saya menginterjerkan selama 200 mili detik seperti itu. Ya kurang lebih seperti inilah untuk skenario pertama saya, sangat sederhana sekali. Ketimbang yang tadi harus membuat sedemikian rupa, saya kira ini agak ribet, maka saya mempunyai ide untuk membuat program seperti ini dengan uh, referensi di YouTube ya. Referensinya ini di channel Ahmad Rizal ini. Kemudian kita kembali ke tadi. Nah, nyalanya akan secara bergantian ya. Kayak kepantul gitu. Nah, nyala. Baik, kan saya matikan untuk skenario pertama. Untuk skenario kedua, maaf ini simulasinya agak kurang presisi karena ya tergantung device masing-masing yang saya katakan tadi. Untuk skenario kedua, saya menggunakan data 1 tidak ditekan dan data 2 ditekan. Maka akan saya tekan ini. Baik, untuk yang terjadi adalah nyalanya itu bergantian tapi sama-sama gitu loh. Yang satu nyala, yang dua nyala, kemudian matinya itu berurutan gitu loh. Dari kalau ke belakang menyala, nanti ke depan mati gitu loh. Seperti inilah rangkaian skenario kedua saya. Dengan waktu durasi nyala low dan high-nya itu 200 detik tadi yang saya tercerkan di atas ini tadi, deklarasikan tadi 200 mili detik atau 0,2 detik. 200 mili detik atau 0,2 detik, maaf. Seperti ini. Mungkin jika saya tambahi, mungkin hanya seperti inilah untuk codingan kedua saya. Mungkin teman-teman ada yang bisa apa itu menambahkan skenario nya, mungkin bisa menggunakan codingan ini. Saya hanya mempunyai ide dua skenario ini saja. Baik, mungkin cukup sekian dari simulasi saya antara untuk job pertama ini, yaitu membuat dua coding untuk variasi 8 LED, di mana tadi untuk codingan pertama saya sudah selesai dan ini juga sudah selesai. Maka cukup sekian dari saya. Mungkin jika ada tambahan ataupun masukan bisa ditambahkan di kolom komentar, atau mungkin jika ada kesalahpahaman tentang pemahaman saya mohon dimaklumi karena saya masih belajar juga. Bila ada kesalahpahaman materi saya mohon dimaafkan juga. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.